Sahabat hikmah di balik kisah. Beredar momen haru seorang pria bertemu sang ibunda usai 3 tahun merantau ke Jepang menjadi viral. Momen yang diunggah oleh akun @tiokun225 di jejaring media sosial TikTok. Tampak seorang pria mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan depan salah satu rumah. Rupanya, rumah itu merupakan hunian miliknya dan keluarga. Ia kemudian turun dari sepeda motor dengan sengaja tidak melepas helm dan maskernya, agar rencana kejutannya berhasil. Salah satu wanita yang ternyata adalah kakak kandung perempuan satu-satunya terlihat berdiri di depan rumah. Dia pun tampak kebingungan melihat seorang pria asing datang ke rumahnya. Karena mengaku hendak membeli bunga dagangannya, lantas dipanggillah sang ibu. Seorang wanita yang tampak telah berusia itu keluar dari rumah dan membawa tas plastik kresek, kemudian langsung menyiapkan bunga yang diminta. Sudah tidak sabar dengan ketidaksadaran sang ibunda dengan keberadaannya, akhirnya pria itu pun membuka helm dan maskernya. Sontak saja, hal tersebut mengagetkan sang ibunda. Mereka pun langsung berpelukan sangat erat di depan rumah, melampiaskan rindu yang terpendam selama 3 tahun itu. Alhasil, momen mengharukan ini ditonton lebih dari 29 juta kali, dan tentunya mendapat beragam komentar dari warganet. Kejutan tak berhenti sampai di situ saja. Di video selanjutnya, giliran sang ayah yang kaget dengan kehadiran anaknya. Momen haru pun kembali terjadi. Banyak yang bilang obat yang paling susah dicari itu adalah obat penawar rindu, Ustaz. Oh, Aduh, dalam. Apalagi kalau yang dikangenin tuh jauh gitu kan ya, Ustaz. Ya. Seperti yang di video yang tadi kita saksikan, ya kan? Udah lama gak ketemu, terus jadi surprise, mengharukan. Nah, Ustaz, kalau ngomong soal rindu, ada nggak Ustaz cerita? Mungkin dalam perjalanan Rasul dulu ada sebuah kisah yang berkaitan dengan rindu, Ustaz. Iya, wah banyak banget dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah itu ada beberapa kisah ya. Di antaranya ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Am itu tahun, huzn itu kesedihan. Di tahun itu tahun sedihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ditinggal oleh dua sosok yang begitu sangat beliau sandarkan dalam hidup. Salah satunya adalah Siti Khadijah, istri tercinta. Ketika meninggal, saking rindunya Rasulullah nggak bisa kemana-mana, hanya berdoa meratap kepada Allah di depan Ka'bah. Itulah kenapa dijemput oleh malaikat, kemudian dinaiki kendaraan namanya buruk dan langsung diperjalankan. Ya orang itu kan kalau bete paling enak diajak jalan-jalan. Tapi ini nggak tanggung-tanggung, Allah tuh ngajak jalan-jalan Rasul sampai ke Sidratil Muntaha, melihat sorga, bagaimana neraka, dan pulangnya bawa oleh-oleh yang paling indah, sholat 5 waktu. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ternyata Rasulullah juga ya rindu saat itu dengan Siti Khadijah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan ya kecuali dengan meluapkan rindunya hanya kepada Allah. Yang kedua, kalau kita rindu dengan seseorang dan orang itu sudah tidak ada, maka sambunglah tali silaturahim dengan orang yang selama ini dekat dengan almarhum, siapapun. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik almarhum. Misalnya kakek saya dulu tiap Jumat suka sedekah. Jadi kalau kita rindu dengan kakek yang udah meninggal, kebiasaan baiknya apa? Jumat berkah kita lanjutin. Terus orang yang paling dia sayang yang mana? Yang ini. Kita sedekahin. Kita kasih hadiah. Itu cara menghilangkan rindu. Itu cara yang paling efektif dan cara yang paling islami banget. Buat orang yang udah nggak ada. Bagaimana kalau yang masih ada? Ya WhatsApp aja sama video call. Udah paling gampang. Paling gampang. Cuman memang sekarang ini kalau kita pakai handphone kuota internet tergantung operator, ya kan? Biasanya kalau nggak ada jaringan udah nggak bisa internet. Tapi ada satu jaringan yang dimanapun kita bisa dapat, satelit, ya kan? Mau di laut, mau dimanapun, GPS tetap dapat satelit. Itu satelit loh. Ada satu jaringan yang paling mantap, nggak pernah putus dimanapun kita berada dunia akhirat. Mahal nih pasti nih. Oh, Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang paling berkuasa. Makanya mau nyambungin rindu kita ke orang yang udah meninggal kayak yang masih hidup, paling gampang ya udah satelitnya lewat Allah, kirimin doa. Jadi
Kalau kita rindu dengan anak yang lebih jauh, sekolah, kuliah, kerja, orang tua yang masih di kampung pedalaman, aduh, direct connection sama Allah itu yang paling tepat gitu loh. Kirim doa, kirimin kebaikan, pahalanya untuk dia yang lagi jauh. Iya, atau bikin surprise kayak tadi aja kayak udah sweet banget ya Seth ya. Orang tua kan nggak ada yang lebih membahagiakan orang tua. Bener. Selain lihat anaknya ternyata sehat, bahagia. betul, baik. Nah, sahabat hikmah, banyak sekali kisah yang kita bahas hari ini. Ada yang ada yang menyenangkan seperti yang barusan kita lihat, ada juga yang membuat kita sedih. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menjadi lebih bijak, menjadi lebih baik dari kisah-kisah yang barusan saja kita lihat. Karena percayalah sahabat hikmah, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustadz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.